Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Selamat datang kembali di NHM Kitchen. Hari ini kita bikin red velvet yuk. Resep red velvet ini tanpa telur, tanpa mixer, tapi cake-nya hasilnya tetap lembut, moist, dan ini rasanya juga enak banget. Resep red velvet ini bisa kalian gunakan untuk bikin dessert box ataupun bikin kue ulang tahun, bisa di oven dan juga bisa dikukus. Cara buatnya juga sangat mudah. Pertama, kita akan buat buttermilk terlebih dahulu. Siapkan 250 ml susu. Untuk susunya boleh pakai UHT atau susu bubuk atau susu kental manis yang ditambah dengan air sampai 250 ml. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh air perasan jeruk nipis atau bisa diganti dengan cuka masak ya. Kemudian ini diaduk sampai rata, lalu kita diamkan selama 10 menit. Selanjutnya kita campurkan semua bahan kering. Di sini sudah ada 200 gram tepung terigu. Nah, untuk takaran sendoknya ini penuh dan sedikit cembung seperti ini ya. Kemudian tambahkan 180 gram gula pasir atau ini setara dengan 12 sendok makan penuh dan munjung seperti ini ya. Kemudian ini gulanya kita tuang semuanya ke dalam terigu tadi. Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Untuk mereknya bebas pakai merek apa saja, tapi kalau bisa gunakan coklat yang rasanya enak ya. Tambahkan 1 sendok makan penuh dan munjung tepung maizena. Untuk takaran sendoknya kalian bisa lihat di video ya. Lalu 1 saset susu bubuk yang rasa vanila. Untuk mereknya bebas, boleh kalian pakai yang merek apa saja. Kemudian setengah sendok makan kopi. Nah, untuk kopinya usahakan pakai yang tanpa ampas ya, supaya nanti cake-nya tidak terlalu hitam. Ini karena saya nggak ada, jadi saya pakai yang ada ampasnya. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam halus, 1 sendok teh baking powder, dan 3/4 sendok teh soda kue. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata, kita sisihkan dulu bahan keringnya ini. Kemudian ambil buttermilk yang sudah kita buat tadi, lalu campur dengan 1-2 sendok makan pewarna makanan. Di sini saya pakai pewarna merah tua. Kalau kalian ada, bisa pakai warna merah cabai ya, supaya warnanya lebih cantik. Kemudian ini diaduk sampai rata. Nah, kalau udah rata, selanjutnya tambahkan 110 ml minyak. Di sini saya pakai minyak goreng. Untuk mereknya bebas, boleh pakai apa saja. Lalu ini diaduk kembali sampai rata. Selanjutnya, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian kita tuang bahan kering yang sudah dicampur tadi ke dalam wadah yang besar. Kemudian buat sebuah lubang di tengah-tengah bagian kering ini. Lalu tuang bahan cair secara bertahap sambil diaduk rata. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling penting. Ketika mengaduk, tidak perlu terlalu kencang, jadi pelan-pelan saja seperti ini. Tapi pastikan adonannya tercampur dengan baik ya. Dan ngaduknya jangan sampai overmix. Jadi diaduk secukupnya saja. Jadi ini adalah tekstur akhir adonan ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian siapkan 2 jenis loyang. Di sini saya menggunakan loyang bulat untuk cake-nya dan loyang persegi panjang untuk dessert box-nya. Lalu loyangnya oles merata menggunakan margarin dan di bawahnya kita alasi menggunakan kertas roti. Lalu ini dioles kembali secara merata menggunakan margarin. Kemudian tuang 3/4 bagian adonan ke loyang yang bulat, kemudian sisanya kita tuang ke loyang yang persegi panjang.
Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung dalam adonan. Lalu letakkan adonan di rak tengah. Kemudian ini kita panggang menggunakan api sedang agak kecil selama 40-60 menit. Untuk yang kecil biasanya 35 menit sampai 40 menit sudah matang. Tapi untuk yang loyang bulat karena isinya lebih banyak, matangnya biasanya selama 50-60 menit. Setelah 30-40 menit, lakukan tes tusuk. Kalau sudah tidak ada yang menempel seperti ini berarti bolunya sudah matang. Boleh kalian angkat bolunya dari oven. Untuk yang bulat ini belum matang, jadi akan saya lanjut oven sampai matang ya. Kemudian langsung keluarkan bolu dari dalam loyang. Kemudian kita lepaskan kertas rotinya dan biarkan bolunya sampai menjadi dingin. Lakukan hal yang sama untuk bolu yang bulat kalau sudah matang ya. Nah, kita akan membuat dessert boxnya terlebih dahulu. Jadi ambil cake yang berukuran persegi panjang, kemudian kalian ukur menggunakan box yang akan digunakan, lalu kalian potong sesuaikan dengan ukuran boxnya. Nah, kalau ukurannya sudah pas dengan boxnya, kemudian ini akan saya bagi dua kembali cake-nya, karena nanti akan saya buat menjadi 2 layer ya. Kira-kira ketebalan cake-nya seperti ini ya. Kemudian kita tata 1 layer cake ke dalam box, kemudian di atasnya kita beri whipping cream yang sudah dicampur dengan cream cheese. Ini untuk whipped cream dan cream cheese-nya saya bikin sendiri. Untuk videonya kalian bisa tonton di video saya yang ini. Lalu kita tumbuk kembali dengan cake layer kedua. Kemudian kita beri lagi di atasnya dengan whipping cream sampai merata ya. Kalau whipped creamnya sudah set, kemudian kita keluarkan dari kulkas. Lalu ini akan saya beri hiasan di atasnya coklat ganache. Untuk hiasannya sesuai selera, boleh pakai keju, Ovomaltine, atau sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini dia red velvet dessert boxnya sudah jadi. Simpan kembali ke dalam kulkas karena akan lebih enak jika dimakan dalam keadaan dingin. Nah, selanjutnya kita akan hias cake-nya. Ini cake-nya sebelumnya sudah saya bagi menjadi 3 bagian, kemudian akan saya ambil 1 bagian, lalu di bagian tengahnya ini akan saya beri whipped cream dari sisa dessert box tadi. Kalau untuk di bagian pinggirnya, ini akan saya hias menggunakan buttercream yang saya campur juga dengan menggunakan cream cheese. Untuk dekorasi cake-nya, ini saya hias dengan sederhana saja. Kalau kalian mau yang lebih bagus, bisa ya sesuai selera saja, karena saya juga belum ahli banget untuk menghias kue. Dan kita lakukan hal yang sama untuk setiap layernya ya. Nah, ini dia red velvet dessert box dan red velvet cake-nya sudah jadi. Dengan resep ini kalian bisa menghasilkan 2 dessert box ukuran 300 ml dan 1 buah cake dengan diameter 16 cm. Cake ini menurut saya sangat ekonomis sekali karena tanpa telur dan tanpa menggunakan mixer. Meskipun pembuatannya tidak menggunakan telur, tapi cake-nya teksturnya tetap lembut dan moist sekali. Perpaduan antara cake, whipped cream, dan cream cheese-nya yang kita beri dengan topping coklat dan dimakan dalam keadaan dingin, ini menghasilkan cita rasa yang sangat enak. Nah, untuk cara pembuatan whipped cream dan cream cheese-nya, buttercream dan cream cheese, dan juga coklat ganache-nya sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Selamat mencoba di rumah ya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.